Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ubadillah Eko Pratama, NIM 22477111031. Nah, dari prodi olahraga. Baik, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang analisis karya ilmiah dalam mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah DPKI. Baik, di sini di slide awal PPT analisis karya ilmiah, nama saya di bawahnya dan juga NIM. Kita lanjut next. Nah, dalam penulisan karya ilmiah kita itu pasti menemukan tak lepas dari judul penelitian. Adapun judul penelitian yang akan kita analisis yakni dampak pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri Bajelo, seperti itu. Oke, ini judul penelitiannya. Kita lanjut. Nah, adapun kajian teori. Nah, kajian teorinya pada analisis skripsi yang saya analisis itu, penelitian ini menggunakan teori-teori yang terkait seputar pembelajaran daring, motivasi belajar, dan teori pendidikan di era digital. Nah, seperti itu. Adapun juga menggunakan teori konstruktivis dan teori motivasi belajar, yang mana menjadi dasar untuk memahami bagaimana media daring dapat mempengaruhi keterlibatan dan pemahaman pada siswa. Teori ini juga menyoroti bahwa pembelajaran efektif membutuhkan interaksi langsung dan keterlibatan yang mungkin sulit dicapai dalam pengaturan daring semasa COVID tersebut. Itu kajian teorinya. Next. Nah, berikutnya ada metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini yaitu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang mana data dikumpulkan melalui beberapa wawancara dengan guru dan orang tua serta melakukan observasi langsung terhadap siswa-siswinya. Dan juga pendekatan ini membantu mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh siswa selama pembelajaran daring, terutama terkait dengan infrastruktur dan keterbatasan teknologi. Tuh. Lanjut. Nah, yang keempat ada teknik analisis data, di mana skripsi ini ketika dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Nah, jadi untuk menganalisisnya itu menggunakan analisis tematik, yang mana untuk mengidentifikasi pola dan tema utama seperti keterbatasan akses internet, terus kurangnya interaksi, dan kesulitan pemantauan perkembangan siswa. Analisis ini juga membantu memahami tantangan yang dihadapi secara mendalam. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, yang kelima ada hasil penelitian. Di hasil penelitian ini dapat ditemukan hasilnya bahwa pembelajaran daring selama pandemi menimbulkan berbagai tantangan, diantaranya seperti keterbatasan akses internet. Nah, itu. Terus dari keterbatasan akses internet ini, banyak siswa yang kesulitan mengakses internet yang stabil hingga menghambat proses pembelajarannya, seperti itu. Terus ada juga minimnya interaksi langsung. Nah, pembelajaran daring juga menurunkan tingkat interaksi antara guru dan siswa, sehingga berdampak pada motivasi belajar siswa tersebut. Kemudian ada keterbatasan pemantauan. Nah, ketika ada keterbatasan pemantauan ini, jadi guru merasa sulit untuk memantau perkembangan siswa secara efektif. Nah, rendahnya dan yang berikutnya, rendahnya motivasi belajar siswa. Nah, banyak siswa mengalami kejenuhan karena belajar di rumah tanpa interaksi sosial, seperti itu. Sebagaimana yang mungkin saya rasakan ketika mengalami proses pembelajaran daring di waktu COVID yang 2-3 tahun yang lalu, emang terasa terutama ya pada keterbatasan internet. Nah, jadi ketika kita mau mengakses pembelajaran daring itu emang butuh sinyal-sinyal yang kuat. Nah, seperti itu. Dan juga kadang saat pembelajaran daring pun interaksi antara guru dan siswa itu kayak ada penghambat gimana gitu, seperti itu, kurang efektif. Nah, dan juga kadang ya ada sebagian dan beberapa siswa-siswi itu yang ketika pembelajaran daring cuma aktif HP-nya saja, namun orangnya tidak aktif, tidur. Nah, seperti itu. Oke, next.
Nah, yang keenam itu ada daftar pustaka. Nah, pada daftar pustakanya ini di penelitian tersebut merujuk pada literatur yang terkait pembelajaran daring. Jadi isinya terkait pembelajaran daring semua. Teori motivasi belajar juga ada, terus serta beberapa penelitian yang mengkaji efek pandemi pada pendidikan dasar. Jadi mencakup seputar pandemi gitu dan daring dalam daftar pustakanya. Dan yang ketujuh, tanggapan hasil penelitian atau manfaat dari hasil penelitian ini menurut saya. Jadi penelitian ini penting, ya, penting, sangat bermanfaat karena dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring di sekolah dasar, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa perlunya dukungan tambahan seperti akses internet atau wifi, bahwa perlunya dukungan tambahan seperti akses internet yang memadai dan pelatihan bagi guru dalam teknologi digital. Nah, solusi untuk meningkatkan efektivitasnya yaitu pembelajaran daring dapat mencakup penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif dan dukungan teknologi yang lebih baik bagi siswa dan guru. Nah, jadi seperti itu kedepannya, semoga untuk ketika ada pembelajaran daring itu lebih diefektifkan lagi kepada guru-guru dan terutama untuk siswanya sendiri, seperti itu. Terima kasih ya. Berikut ini akan saya lampirkan terkait analisis analisis skripsi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini Belejo. Nah, ini untuk skripsinya yang dibahas tadi tentang analisis kondisi proses pembelajaran serta hasil belajar selama masa pandemi sekolah mensoran di SD Bejelo. Seperti yang pertama, mestinya ada halaman persetujuan, jadi tentang perizinan tentang penelitian tersebut, ya, izin. Nah, surat izinnya lengkap, ini surat izinnya. Terus ada abstrak, nah itu ya, jadi tak lepas dari abstrak ketika melakukan sebuah penelitian atau jurnal, dan juga kata pengantar. Nah, seperti itu. Daftar isi, nah di daftar isi ini kita sudah bisa mencakup atau mengetahui isi-isi apa saja yang ada di bawahnya. Nah, mulai dari halaman sampul sampai abstrak tadi, kata pengantar, daftar isi. Nah, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan operasional. Nah, terus yang bab kedua, landasan teorinya. Nanti teori apa saja yang akan dijelaskan di dalam penelitian tersebut. Nah, dan juga yang ketiga, metode penelitian. Nah, kita mau ngambil metode penelitian seperti apa? Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Terus yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, nanti ketika sudah metode penelitian itu tersambung dan penelitiannya sudah pas, nah jadi disimpulkan hasil penelitiannya itu seperti apa. Dan yang kelima yaitu simpulan atau saran. Nah, simpulan saran ini bisa berisi juga manfaat dari kegiatan penelitian tersebut, analisis tersebut. Nah, yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran. Lampiran ini biasanya berupa foto-foto kegiatan. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Dan juga ini saya juga menyediakan beberapa skripsi dari yang lainnya juga ya, tentang COVID-19 juga, dimana hasilnya untuk analisisnya itu kurang lebihnya sama dengan yang satunya. Nah, yang pertama juga lengkap juga, ini sudah tak pasti dan teliti lengkap. Ini lengkap dengan tabelnya juga, landasan teori. Oke, kita langsung ke bawah. Nah, di bawah kan ada lampiran berupa foto hasil pas penelitiannya tersebut. Nah, juga jangan lupa tanda tangan. Bentar, kita lihat lagi yang di daftar pustakanya apakah ada. Mana ya? Nah, nih
daftar pustakanya. Jadi lumayan banyak untuk daftar pustakanya dan mencakup tentang COVID ya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.